Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman qala azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah wa qala aidan fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihi min kulli amr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ibnu abdillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, hamdan wa sanaan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat yang sangat besar sekali secara zahir dan batin, sebagaimana ungkapan Imam Ghazali, an-nikmatu nikmatani, bahwa nikmat itu adalah ada dua. Yang satu nikmat kesehatan jasmani, yang kedua adalah kenikmatan rohani. Dan alhamdulillah, dengan bentuk apapun kita kelihatannya saat ini kesehatan jasmani dan rohani ada pada diri kita, dengan bukti bahwa kita bisa melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba dengan kama kutiba inilah merupakan satu bentuk kalam mabni majhul, yang di sana adalah ada sesuatu yang sangat penting sekali, maka ditutup akhir ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Artinya ketika kita melaksanakan perintah puasa, berarti kita adalah harus ada ending la'allakum tattaqunnya. Di samping itu, ketakwaan kita merupakan satu dasar, pondasi kita dalam melaksanakan segala amal, yang di sana adalah berkeseimbangan dengan innamal a'malu binniyat. Shalawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita di akhir nanti kita adalah mendapatkan syafaatnya. Sudah barang tentu bahwa kita ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hubungan kita untuk bersalawat kepadanya. Alhamdulillah bahwa kita ada pada bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini bulan yang mulia, yang kemuliaan diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini hingga beda dengan bulan-bulan mulia yang lain. Seperti contoh,
ketika kita melihat kepada hadis Rasulullah, man faqaraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron, bahwa Allah adalah memberikan satu pahala yang sangat besar, imbalan yang sangat besar ketika ada seseorang atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa senang ketika datangnya bulan Ramadan. Kita sisipkan kecil dalam bahasa yang sederhana dengan makna ciri khas pesantrennya, man utawi sapane wong farroha kang bungah sapa man bidukhili Ramadana kelawan tekone bulan Ramadan, harrama mongko ngaromaken sapa Allah Gusti Allah jasadahu ing jasate man. Berarti inilah kita belum ada di dalamnya, belum beramal di dalamnya, akan tetapi kita sudah mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari Allah, mendapatkan imbalan dengan rasa kesenangan di hati kita, bahwa kesenangan adalah berbeda bentuknya, tergantung kepada masing-masing pribadinya secara individu. Kemudian perlu diketahui, bulan Ramadan yang begitu mulia, sampai amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Minimal adalah dari 10, kemudian bisa 70, dan bisa kepada 700. Ini adalah merupakan satu keutamaan pada bulan Ramadan. Di samping itu adalah pada bulan Ramadan ada beberapa peristiwa yang perlu kita jadikan satu momen yang sangat penting. Di antaranya adalah turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Al-Quran adalah sudah ada di sejak zaman azalinya. Al-Quran ada di Lauhul Mahfud, kemudian dikutip oleh malaikat dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sepakatnya ulama bahwa langit yang bisa kita lihat dari bumi ini. Nah, disitulah beberapa jumlah daripada ayat dan surat dan juz daripada Al-Quran, mulai yang terkenal maupun yang tidak begitu dikenal di tengah-tengah masyarakat. Sementara kalau kita lihat yang paling dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah surah Al-Fatihah. Walaupun pernah saya sampaikan lontaran pertanyaan kepada majelis taklim, rata-rata dia menjawabnya adalah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka adalah tidak menyadari sebenarnya bahwa yang paling dikenal dia sebenarnya adalah Al-Fatihah. Ketika kita melaksanakan sholat contohnya, sudah barang tentu bahwa Al-Fatihah itu merupakan satu yang sangat penting, karena tanpa umul kitab maka sholat itu adalah tidak sah. Sehingga di Al-Fatihah itulah surat yang paling terkenal di tengah-tengah kita. Sampai ketika apapun, mohon maaf, kita di negeri yang indah ini, negeri yang tercinta ini, rata-rata adalah mengikuti apa yang Imam Syafi'i lakukan, kemudian imam-imam tasawuf yang lain, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Terus kemudian yang kita kenal ahli tasawuf yang kitabnya adalah tidak asing lagi, ada kitab Bidayatul Hidayah, ada kitab Ihya Ulumuddin. Yang kitab Ihya Ulumuddin itu adalah diikhtisar menjadi Mau'izatul Mukminin, yaitu adalah Imam Ghazali Hujjatul Islam. Yang kita adalah sudah membiasakan untuk bertawasul dengan memakai bacaan Al-Fatihah, yang di dalamnya Al-Fatihah itu adalah terkandung satu doa yang sangat besar sekali dalam ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kembali kita berbicara Ramadan. Tadi awal sudah saya sampaikan bahwa adanya turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah turunnya Lailatul Qadar. Kalau hari ini kita adalah sudah memasuki, mungkin ada yang sudah 16 itu, mungkin ada yang 15-an itu. Dengan demikian kita tidak akan berbicara tentang itunya, tapi kita adalah berbicara tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ada turunnya Al-Quran, turunnya wahyu itu, dan juga turunnya Lailatul Qadar. Al-Quran adalah merupakan satu wahyu Allah yang diberikan kepada utusannya, yang di situ adalah Al-Quran mempunyai satu kelebihan, ada fadilah-fadilah yang sangat besar yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Rasulullah menyampaikan ada 4 golongan yang surga adalah selalu merindukan. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Al-jannatu utawi swarga iku mustaqatun rindu ila arba'ati nafarin maring 4 golongan. Nah, ini sederhana saja. Kalau saya memberikan arti sederhana saja, atau memang itu tradisi yang alhamdulillah juga ada pada Setaimas semester berapa itu ada pelajaran Qiraatul Kutub. Memang kita akan membumikan Qiraatul Kutub ini tidak hanya di pesantren. Kalau bisa ya kita memang di perguruan tinggi harus ada. Kembali bahwa surga ini adalah merindukan 4 golongan. Yang satu adalah talil Quran, di mana orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah selalu dirindukan oleh surga. Kapan orang-orang yang senang membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran ini adalah ketika kita bandingkan bacaannya dengan yang lain, ya memang tidak sebanding. Dan kita memang tidak boleh membandingkan, kan itu. Ketika Al-Quran kita baca, pahalanya adalah dari per huruf, bukan per kalimah atau per kalimat. Itu. Bukan per kalimah dan bukan per kalimat. Mengapa saya mengatakan kalimah dan mengapa saya mengatakan kalimat? Ya? Memang ini adalah beda. Dalam gramatika bahasa memang berbeda. Kembali kepada talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, baik itu faham makna atau tidak faham makna, mendapatkan pahala. Dan justru orang-orang tua kita yang selalu ia adalah sangat tertib mengingatkan kepada kita, di antaranya Al-Quran itu adalah sifaun mafis sudur, menjadikan obat dari apa yang menjadi sakitnya hati kita.
Maka orang-orang tua kita menjadi tradisi ketika itu adalah mengingatkan tombo ati iku limo ing wernane. Sebenarnya itu adalah sederhana bahasanya, tapi itu adalah kandungan yang sangat tinggi. Di antaranya adalah moco Al-Quran angen-angen sak maknane. Nah itulah berarti Al-Quran ketika kita baca sampai kepada maknanya, artinya akan lebih mempunyai satu arti lebih bagi kita. Ya semoga saja zaman-zaman akhir ini walaupun sudah istilahnya oleh Rasulullah disampaikan sayati zamanun, bahwa ini nanti waktu akan datang bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran, bisa baca Al-Quran tapi tidak bisa artinya. Banyak sekarang di mana-mana para qori, para pembaca Al-Quran. Akan tetapi kita hargai bahwa yang membaca Al-Quran tidak tahu maknanya pun adalah mendapatkan pahala, dan mereka pun termasuk kepada talil Quran. Karena lafaz ini adalah lafaz am. Talil Quran itu adalah am, artinya siapa saja yang ia membaca Al-Quran betul-betul oleh surga dirindukan. Kapan ia adalah datang? Kapan mereka akan datang? Ini ditunggu oleh surga. Yang namanya rindu ya itulah. Orang-orang tua kita mengatakan wong ki nek wis kangen, nek wis rindu, palangono yo melompat, dadungo yo medhot ini. Nah itulah. Oleh karena itu saya kembali, mari harapan kita untuk kita dirindukan oleh surga ini bisa terbukti, maka mari kita selalu membaca Al-Quran, apalagi pada bulan-bulan Ramadan ini. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang itu adalah dari Baitul Izzah ke dunia ini. Yang kedua yang dirindukan oleh surga yaitu wahafidhul lisan, menjaga lisan kita. Apalagi pada bulan Ramadan ini kita adalah harus banyak-banyak menjaga lisan kita. Di antaranya alat untuk menjaga lisan kita dari satu rafas, fusuk dan jidal, itu. Karena banyak orang yang berpuasa, tiada lain ia adalah hanya mendapatkan satu kelaparan dan kehausan. Nah, untuk itu jaga lisan kita, karena ketika kita mengguncing orang lain adalah termasuk rafas, berbicara yang tidak baik, yang tidak senonoh, tidak sesuai dengan tuntunan, maka disitulah rafas. Maka wahafidhul lisan, orang-orang yang menjaga lisan ini adalah sangat dirindukan. Nah, caranya untuk kita bisa menjaga diantaranya adalah kita menjadi talil Quran, menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran. Di depan sudah saya sampaikan, tahu makna atau tidak, tahu arti atau tidak, itu adalah mengandung pahala. Kemudian yang ketiga ada wamat amuljian, orang-orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Kalau kita hubungkan dengan bulan Ramadan, memang ini adalah sangat identik sebenarnya. Tidak kita khususkan pada bulan Ramadan kalau amat amuljian itu. Kita harus tahu bahwa kita mempunyai cita-cita, punya siasah bagaimana bangsa yang tercinta ini, bangsa Indonesia ini adalah tidak ada pada garis kemiskinan. Maka mohon maaf, inna qiwamat dunya bi arba'atin nafar. Tegaknya negara ini adalah dikarenakan ada 4 golongan. Yang satu adalah ilmu ulama, ilmunya para alim,
para cendekiawan ini adalah sangat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka menegakkan negara ini, negara yang tercinta, negara Republik Indonesia. Tanpa ini ada para alim, para cendekiawan, para ilmuwan, nggak bisa akan merubah negara ini akan lebih baik daripada hari, tahun, windu yang sudah kita lalui. Kan itu. Yang kedua adalah wa'adlul umara, satu keadilan para pemimpin-pemimpin kita. Semoga saja kita menjadi pemimpin yang adil. Dengan sifat adil itulah maka tidak akan terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang ketiga adalah syaqol agniya, bukti sosial, al-majmu'iyah, satu sosial. Nanti kalau kita sempat membuka kitab yang namanya Al-Insaniyah Biturasi Ulama il Afghanistan, apa artinya satu kemanusiaan yang harus kita contoh. Di kitab di sana adalah banyak diterangkan. Sebenarnya kitab itu bukan kitab yang besar, kitab yang kecil. Dan ini setiap hari saya baca. Belum selesai, tapi setiap hari saya baca setiap jam 10 hingga jam 12. Kemudian yang sakol agniya, peduli kita para agniya, para orang-orang kaya, hendaknya peduli kepada mereka-mereka yang ada pada garis kekurangan. Insya Allah dengan pedulinya para agniya, orang-orang yang mempunyai uang yang banyak, orang yang mempunyai sandang pangan yang banyak, insya Allah ketika itu diberikan kepada orang-orang yang wajib menerimanya, insya Allah. Yang keempat adalah doaul fuqara, bahwa doa-doa orang miskin, orang fakir itu adalah juga menjadikan indikator tegaknya negara itu. Maka harus kita akui dan harus kita sapa, harus kita urus orang-orang yang fakir itu, karena dia adalah berdoanya akan lebih diterima daripada orang-orang yang kaya, karena tidak ada problem. Problemnya kecil sekali lah kalau kita cari-cari gitu. Yang apa namanya paling longgar adalah memang fuqara. Tapi fuqara ini ya juga tidak harus biar ada terus, ya enggak. Kalau bisa ya kita bagaimana kita entaskan dari satu fuqaranya, dari kemiskinannya. Maka doa orang fakir itu adalah mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kembali kepada apa namanya yang dirindukan oleh surga, yaitu wasoim fi Ramadan. As-shaimu fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga kalau kita kaitkan memang dari yang membaca Al-Quran dengan orang yang berpuasa Ramadan ini adalah sangat erat sekali. Maka di daerah-daerah, di masjid-masjid, di majelis masjid taklim, di apa namanya muassasah at-tarbiyah, semisal pondok pesantren, ma'had islami, madrasah, sampai di sekolah-sekolah umum sudah terbiasa. Di sana adalah dalam bulan puasa melaksanakan puasa dan juga melaksanakan tadarus, meningkatkan satu keilmuan-keilmuan. Saudara sekalian, yang perlu kita ketahui pula bahwa di bulan Ramadan ini adalah ada peristiwa yang sangat besar sekali, yaitu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di dalam fikih mutabar. Di dalam fikih sudah muktabar bahwa ada tanggal-tanggal ganjil pada 10 yang akhir. 10 yang akhir. Nah, ini merupakan satu kelipatan daripada amal-amal kita yang kita perbuat. Itu adalah sangat-sangat menakjubkan kita, kan, katakan saja. Kalau kita pada lihat
di inna anzalnahu fi lailatul qadar itu kan alfu syahr lipatannya dibanding bulan-bulan yang lain pada nuzul pada Lailatul Qadar itulah kita lipat 1000. Maka dengan demikian kita bulan Ramadan ini kita berupaya bagaimana kita adalah bisa mendapatkan Lailatul Qadar lebih detail lagi kalau nanti kita buka fikih, baik itu di Fathul Mu'in, di I'anatul Thalibin yang mensarai Fathul Mu'in itu, kemudian yang lain bahwa sangat populer kalau bahwa Lailatul Qadar itu turun ada pada tanggal-tanggal ganjil 10 akhir. Namun kita mestinya, karena kita orang awam, mohon maaf, kita adalah orang awam mayoritas, maka kita hendaknya adalah menyiapkan diri, berusaha semaksimal mungkin bagaimana sejak awal pada bulan Ramadan ini, sejak awal kita adalah menyiapkan diri, harapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun dalam fikih jelas mutabar bahwa Lailatul Qadar turun pada tanggal ganjil pada 10 akhir. Akan tetapi tidak ada jeleknya ketika kita adalah meningkatkan amal-amalan kita dari awal Ramadan sampai kepada akhir Ramadan. Itulah beberapa kejadian yang sangat besar sekali pada bulan Ramadan, nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Semoga saja kita bersama diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan semoga saja amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.